Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Aulia. Jumpa lagi bersama saya Iqbal Mahmud Al-Mukarram dalam acara talk show kita pada hari ini tentunya. Dan hari ini tema yang akan kita bawakan adalah kupas tuntas imunisasi pada anak nih bersama Dr. Ari Diansyah, SPA MB Omed. Halo Dok, apa kabar Ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. sehat ya Dok. Ya. Waduh, kita harus jaga terus kesehatan Iya, Dok ya. benar. Luar biasa sekali. Dan tentunya Dokter Ari ini tidak asing lagi ya. Beliau S1 di FK UII Yogyakarta ya Dok ya. Betul. Dan S2-nya di Magister Biomedik Universitas Andalas Padang. Iya. Oke, setelah itu mengambil spesialis di Universitas Andalas Padang. Juga, Spesialis ya. anak ya Spesialis Dok ya. Iya, betul. Oke, dan juga dokter ini merupakan dokter spesialis anak full time di Aulia Hospital. Full ya, Dok? Full. Full ya, ya. Oke. Dan beliau juga sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman Pekanbaru dan juga telah mengikuti beberapa seminar baik itu nasional maupun internasional ya. Itu sebagai pemateri ya, Dok ya? Sebagai peserta dan pemateri. Pemateri. Juga, ya. Oke, baik. Yang penting sekarang ini kita sehat ya, Dok. Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Menjaga kesehatan ya, Dok. Benar. Ini kita distancing ya, Dok ya? Iya, distancing ya. Benar sekali. Walaupun tidak sampai 2 meter tapi ada satu meteran lah. Benar sekali. Tetap kita harus menjaga Physical yang namanya protokol kesehatan ya. Dan kita juga mendoakan pada seluruh penonton yang telah menyaksikan kita pada siang hari ini, semoga sehat-sehat saja dan tetap menjaga aktivitas seperti biasanya. Oke, di talk show imunisasi ini dengan tema kupas tuntas imunisasi pada anak nih. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih Dok tentang tema kita pada hari ini. Ada pertanyaan yaitu pertanyaan awal itu seperti imunisasi itu apa sih Dok gitu? Baik, itu ya. Jadi sebelum memasuki ini ya bahasan tentang imunisasi ya. Yang paling utama sebenarnya kita akan membahas di sini tentang all about ya, segala sesuatu tentang imunisasi ya. Termasuk di situ nanti dengan kondisi pandemi seperti ini bagaimana. Nah, itu juga kita bahas juga ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mungkin dalam membahas imunisasi ini kita harus pahami juga ya apa itu vaksin dan apa itu imunisasi ya. Nah, vaksin itu adalah mikroorganisme ya atau toksoid yang sudah diubah sedemikian rupa ya, direkayasa ya, sehingga patogennya atau kegawatan atau patogenisasi dan toksisitasnya ya, itu semakin hilang. Tetapi dia tetap mengandung suatu sifat antigen suatu virus atau bakteri tertentu. Nah, itu vaksin. Nah, dalam arti kata vaksin. Vaksin ya. Kemudian imunisasi itu apa? Nah, imunisasi itu adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan ya, kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin tadi. Vaksin tadi bisa bersifat melalui suntikan atau melalui tetesan di mulut ya. Nah, itu nanti dengan tujuan akhir adalah mencapai suatu kekebalan terhadap suatu penyakit yang membahayakan. Seperti bisa menyebabkan kematian bahkan kecacatan. Sampai segitunya ya. Iya, Oke, berarti vaksin itu lebih ke isinya zatnya ya, mikroorganismenya. Kalau imunisasinya caranya benar. Ya, waduh, sangat penting sekali nih untuk pembahasan ibu-ibu yang ada di penonton seluruh provinsi Riau nih. Berbicara tentang fungsi imunisasi itu sendiri Dok. Fungsinya sendiri itu apa sih Dok? Dan apa sih pentingnya bagi anak nih? Bagi anak ya. Memang fungsi imunisasi itu adalah untuk apa? Untuk menjaga supaya si anak kebal terhadap penyakit tertentu. Ya, kebal terhadap penyakit tertentu sehingga si anak tidak mengalami penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan kematian, bahkan kecacatan, ya, misalnya penyakit-penyakit yang berbahaya, contoh difteri ya. Difteri ini bisa menyebabkan penutupannya saluran nafas sehingga anak tidak bisa bernafas ya. Nah, itu sehingga menyebabkan kematian ya. Nah, itu wabah difteri juga bisa terjadi di mana saja ya. Nah, terus kemudian misal kecacatan, beberapa penyakit seperti polio ya itu bisa menyebabkan kecacatan. Nah, fungsi dari imunisasi ini untuk apa? Yaitu untuk menekan penyakit-penyakit yang berbahaya tadi supaya tidak terjadi lagi. Ya, jadi supaya anak-anak menjadi sehat ya terhadap infeksi tadi. Muncul kekebalan di dalam tubuhnya untuk melawan
beberapa penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut, ya, gitu. Berarti fungsinya membentengi diri, ya, membentengi diri, virus-virus, betul. Ya, bakteri-bakteri, ya, termasuk ikhtiar kita kan sebagai Muslim untuk menjaga diri kita kan yang telah diberikan oleh Allah, ya, gitu. Nah, terus kemudian juga beberapa ya dalam pemerintah juga hak anak adalah diberikan imunisasi. Jadi kita memenuhi kewajiban hak anak tersebut untuk mendapatkan imunisasi agar kebal, ya. Terus melindungi masyarakat. Nah, itu pentingnya ya, melindungi masyarakat. Kenapa? Karena dengan imunisasi, jika cakupan imunisasi itu di atas 80% bahkan 90%, itu membentuk suatu imunitas komunitas. Imunitas komunitas itu jadi suatu daerah tersebut jika imunisasinya itu berjalan dengan cakupan imunisasinya itu tinggi, ya, otomatis di suatu daerah itu terputus rantai untuk terjadinya penyakit. Ya, jadi bahkan mungkin anak yang 10% yang tidak diimunisasi itu bisa terlindungi karena sudah terputus beberapa rantai yang harusnya penyakit itu bisa terjadi. Bisa jadi penyebaran juga ya? Iya, jadi itu yang menghentikan penyebaran dengan imunisasi tadi. Nah, itu makanya pentingnya cakupan imunisasi itu harus luas ya, nah, paling tidak sekitar 90% harus dalam tidak satu. Hanya diri sendiri, ya, tapi juga melindungi masyarakat sekitar, ya, benar, betul. Nah, banyak di luar sana nih dok, banyak orang tua yang tidak mengimunisasi anaknya. Ada beberapa mungkin ya dok ya. Nah, untuk kalau anak itu kalau tidak diimunisasi dok, itu apa sih dampak yang akan terjadi dok dari anak itu sendiri dok? Selain yang dokter bilang tadi. Ya, jelas ya di sini. Beberapa dampak memang jika anak tidak diimunisasi ya, kekebalan komunitas tadi otomatis terganggu. Ya, dan penyebaran penyakit semakin meluas ya, penyebaran penyakit semakin meluas, bahkan menimbulkan kematian dan kecacatan ya. Terus kemudian anak itu sendiri tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut ya, penyakit tertentu tadi ya. Terus kemudian ya anak akan menularkan ke beberapa anak yang lain. Ya, makanya penyebarannya semakin meluas dan terjadi wabah. Ya, jadi kalau penyakit-penyakit berat itu dikatakan ada 1 atau 2 aja itu sudah suatu wabah kalau penyakit berat ya, sehingga butuh dilakukan intervensi imunisasi secara cepat gitu ya. Nah, jadi penyakit itu kalau tidak cakupannya tidak cukup atau tidak kalau anak itu tidak diimunisasi, otomatis penyakit itu tetap berada di lingkungan tersebut. Tetap ada. Berarti dampaknya sangat luar biasa nih sobat Aulia nih. Iya, jadi mulai sekarang coba dicek ya dok ya, dicek, coba divaksin atau diimunisasi anak ya, mulai dari usahakan diimunisasi sesuai jadwal gitu ya. Jika ada mungkin yang udah ketertinggalan penjadwalannya, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter anaknya gitu ya, apakah dilanjutkan ataukah nanti dilihat apakah perlu pemberian vaksin yang bagaimana, nanti itu dia akan lebih baik dikonsultasikan kembali gitu. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, saya ingin bertanya tentang pengalaman dokter tentang orang tua membawa anaknya yang sudah lama tidak divaksin. Biasanya apa sih keluhan dari orang tua tersebut dok? Iya, memang beberapa ya, mungkin kesadarannya terlambat ya, kesadaran orang tua terlambat, mungkin pentingnya imunisasi atau vaksin tadi ya. Jadi sehingga beberapa memang ada yang usia anaknya sudah melewati ya dari usia yang harusnya penjadwalan imunisasi tadi ya. Namun itu bukan suatu halangan ya, tetap dengan kondisi seperti itu kita tetap harus memberikan sesuai dengan jadwal imunisasinya. Ya, dimulai dari misalnya memang dari awal belum pernah ya dimulai dari awal ya. Tapi kalau misalnya memang sudah pernah, kita lanjutkan saja. Lanjutkan beberapa imunisasi agar dia terbentuk imunitas yang secara optimal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, penyakit apa saja nih yang dapat dicegah dengan imunisasi sendiri? Karena kan untuk orang awam kan juga kurang tahu nih penyakit apa saja yang bisa dicegah untuk hal itu. Nanti taunya mungkin imunisasi aja gitu kan. Membentengi tubuh udah gitu aja. Gitu ya, benar. Jadi sebenarnya imunisasi itu banyak ya, dan beberapa memang penyakit-penyakit yang berbahaya ya, yang bisa menyebabkan kematian bahkan kecacatan. Ya. Nah, salah satunya kita bahas dari awal nih, yang pemberiannya di awal biasanya
hepatitis B ya. Nah, hepatitis B ini begitu bayi baru lahir tentu kita berikan ya vaksin hepatitis B ya. Dengan maksud apa? Mencegah supaya tidak terjadi infeksi hepatitis B atau yang lebih beratnya kanker hati. Kanker hati sampai ya, kanker hati. Benar. Okay. Jadi kalau misalnya diberikan hepatitis B secara optimal sesuai waktu penjadwalannya, insya Allah dia akan melindungi anak untuk terpapar atau kejadian kanker hati itu tadi. Maksimalnya, Dok, ya? Iya, benar. Terus kemudian setelah itu nanti usia 1-2 bulan kita bisa memberikan BCG ya. BCG ya. BCG ini ya itu untuk menekan atau mencegah penyakit tuberkulosis ya, tuberkulosis berat lebih tepatnya. Ya, jadi mungkin tuberkulosis paru ya itu mungkin bisa saja terkena atau apa, tapi yang beratnya seperti meningitis tuberkulosis ya sampai peradangan otak ya. Nah, kemudian tuberkulosis yang organ atau apa ya yang berat-berat, nah itu bisa dicegah dengan BCG ini. Walaupun memang efektivitas itu tidak bisa sampai 100% kalau imunisasi ini. Paling tidak dia bisa mencegah sampai 60-80% gitu ya. Nah, kalau BCG bisa 40-60%. Nah, kemudian ada DPT setelah itu usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu pengulangan DPT 1, 2 dan 3 ya. Nah, DPT ini kepanjangan dari difteri, pertusis dan tetanus ya. Difteri untuk untuk mencegah penyakit difteri ya, yang tadi untuk infeksi itu bisa menutup saluran nafas ya. Terus kemudian tetanus ya, kemudian pertusis, batuk kerjan atau batuk 100 hari ya. Nah, kemudian ada campak usia 9 bulan itu mencegah penyakit campak ya. Nah, HIB yang dibarengi biasanya dengan DPT tadi ya, itu Haemophilus influenza tipe B. Nah, di sini untuk mencegah terjadinya pneumonia ya, terus kemudian pneumonia itu radang paru ya. Terus kemudian meningitis ya. Meningitis ini radang dari selaput otak. Oke. Nah, kemudian nanti ada polio ya. Polio itu diberikan berbarengan dengan hepatitis B dan DPT tadi ya, mencegah penyakit polio ya. Terus kemudian ada pneumococcus PCV ya, itu mencegah pneumonia dan meningitis tapi strain yang berbeda dengan HIV tadi ya. Dan beberapa lagi ada campak, ada kemudian MMR atau MR ya. Varicella. Nah, itu mencegah pokoknya terjadi. Kalau campak itu sebenarnya kan campak ringan anak saya gitu ya, tapi bahayanya adalah komplikasinya. Jadi beberapa imunisasi ini selain mencegah penyakit itu sendiri, mencegah komplikasi yang terjadi jika dia terinfeksi. Jadi misal dia terinfeksi, otomatis infeksinya infeksi ringan saja. Iya, gitu. Kalau campak kan memang ada masanya. Iya, benar. Tapi lebih meringankan. Iya, meringankan kejadian sakitnya gitu ya. Dan tidak sampai ke komplikasi yang lebih berat gitu. Sampai juga jadi kanker. Ini kanker serviks ya katanya. Itu untuk yang HPV ya. HPV itu untuk mencegah kanker serviks yang diberikan biasanya di usia anak 10 tahun ya, pada anak perempuan gitu ya. Memang banyak sekali nih manfaat dari vaksin imunisasi ini ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk orang tua di rumah yang memang udah terlambat tadi ya kata dokter ya. Iya. Bisa segera dibawa. Konsultasikan ya. Kalau di sini bisa, Dok? Bisa. Jelas. Konsultasikan nanti kita jadwalkan sesuai dengan penjadwalannya, namanya catch up immunization namanya, atau imunisasi kejar. Nah, jadi yang sudah terlambat atau yang terhenti ya. Nah, itu bisa kita imunisasi kejar gitu ya. Bisa nih untuk sobat Aulia nih dimanapun Anda berada nih, bisa nih langsung aja nanti ya, Dok ya. Iya. Yang penting tapi tidak semua vaksin itu diberikan. Jadi ada beberapa ya, ada yang beberapa bisa kita kejar, ada yang memang sifatnya hangus gitu ya. Nah, kayak BCG itu tidak bisa setelah usia dari 2 bulan ya, itu kita tidak bisa berikan. Sebenarnya bisa diberikan, tapi harus dilakukan mantu tes dulu atau tes tuberkulin gitu. Nah, ya paling itu. Berarti memang ada tahap-tahapannya benar. Nah, berbicara tadi tahap-tahap nih juga, Dok. Untuk jadwal imunisasi nih. Nah, untuk jadwalnya itu bagaimana, Dok? Kenapa harus diatur tuh untuk jadwalnya sendiri? Oh iya, jelas ya. Kenapa harus diatur ya? Karena sebenarnya pengaturan jadwal ini adalah mencapai suatu keseragaman ya. Keseragaman. Jadi semua anak tidak berbeda-beda. Ada anak ini diberikan imunisasinya usia sekian, anak ini sekian. Jadi mencegah itu ya. Dan
biasanya keseragaman ini karena berbasis bukti bahwa dengan diberikan sesuai jadwal akan terbentuk antibodi yang optimal dalam tubuh. Jadi contohnya seperti DPT diberikan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus kemudian ulangannya usia 18 bulan gitu ya. Nah, itu untuk mencapai kadar antibodi dalam tubuh maksimal sehingga saat kuman itu menyerang tubuh, si sel-sel memori dalam tubuh yang sudah terbentuk antibodi itu dapat menyerang dengan baik. Jadi, seperti itu. Berarti memang perlulah jadwal dari imunisasi ya, sendiri. Benar. Ya. Ya. Apalagi kalau ini harus rutin ya dok ya, supaya betul. bisa menjaga metabolisme tubuh kayak gitu. Iya, Dok, benar, ya. Nah untuk secara umur nih dok, untuk itu kan kalau untuk anak sendiri dari umur berapa ke umur berapa gitu dok untuk ininya pembagian vaksinnya. Gitu. Pemberian vaksinnya ya, imunisasi ya. Jadi untuk anak sendiri ya dari sejak lahir itu sudah diberikan imunisasi ya. Dari lahir, dari dia lahir sebelum 12 jam biasanya kita sudah berikan vaksin hepatitis B tadi. Yang pertama tadi. Karena memang kita nggak mengetahui kondisi ibu apakah memang dia bebas dari hepatitis B atau memang sudah ada hepatitis B begitu kan. Nah, jadi dengan itu mencegah sehingga tidak ada penularan dari ibu ke anak, terus kemudian mencegah kejadian kalau seandainya memang sudah ada terjadi infeksi tersebut untuk terjadi kanker itu bisa dicegah gitu ya. Terus kemudian usia tadi yang seperti saya sebutkan usia 1 bulan sampai 2 bulan BCG ya. Terus kemudian nanti bisa mungkin para pemirsa semua bisa melihat di penjadwalan IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017 ya. Nah, itu ada tabel di situ udah cukup jelas kapan jadwal kapan saja dan kemudian ada penjelasannya ya, pemberiannya berapa kali dan ini bahkan nanti booster atau pengulangannya kapan saja itu juga udah ada di situ. Sudah ada di situ. Bisa dicek nih para ibu-ibu penonton setia dari sobat Aulia semua bisa dicek deh ya dok ya. Dan bahkan di buku KIA itu juga sudah ada buku kesehatan ibu dan anak ya. Itu bisa dibawa untuk dilakukan checklist. Ya, terus kemudian bisa di setiap kunjungan itu harus dibawa. Nah, itu harusnya senjata atau harus punya pengingat pada ibu-ibu di rumah ya, supaya maksudnya tuh ada pengetahuan tentang, bahkan di buku KIA itu selain imunisasi ada pemberian makannya juga gitu. Nah, untuk lebih gampangnya mungkin di aplikasi Android juga sudah ada. Sudah ada dok? Ya. Nama aplikasinya Primaku ya. Itu Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk semua orang tua ya. Tinggal di-download, di register, terus kemudian di sign in kan, terus kemudian bisa masukin data anaknya. Jadi berat tanggal lahir berapa, terus kemudian berat badan dan lain. Jadi bisa dilihat nanti grafik pertumbuhannya, terus kemudian jadwal imunisasinya, nanti bisa lengkap di situ semuanya. Oke, nah itu juga udah memudahkan sekali nih untuk orang tua yang ada di rumah nih. Jadwal dan tentunya tahap-tahapan apa saja yang cocok dengan anaknya sekarang gitu dok ya. Untuk maksimal tahun berapa nih dok? Untuk berapa tahun gitu pemberian vaksin ini sendiri? Maksimalnya nih dok? Ya, jadi sebenarnya pemberian vaksin ini berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Ya, bahkan sampai dewasa. Oh, sampai dewasa. Gitu ya. Nanti memang setelah di atas 18 tahun itu memang ke dokter penyakit dalam pemberian vaksinnya ya. Nah, yang biasanya berulang itu adalah pemberian TD ya atau tetanus difteri gitu ya. Tetanus itu diberikan dia berkelanjutan, biasanya diulang dalam waktu 10 tahun. Ya, setiap 10 tahun nanti usia dia nanti usia 10 tahun diberikan, terus kemudian nanti setelah kelipatan setiap 10 tahun bisa diberikan. Nah, itu nanti selanjutnya ya mengikuti dari jadwal dari ikatan Persatuan Dokter Penyakit Dalam. Nah, itu. Jadi berkesinambungan tuh. Nah, jadi dari dokter anak, Ikatan Dokter Anak itu sudah ada tabel khusus sampai 18 tahun. Nah, terus kemudian nanti dilanjutkan ke penyakit dalam. Itu juga ada imunisasi. Berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Berarti tidak hanya untuk anak-anak. Iya, betul. Ya. Sekalian orang tuanya juga. Nah, gitu ya, dok ya. Nah, ini sudah banyak yang kita bahas nih, dok. Mulai dari fungsi dan yang lain. Jadi juga udah banyak kita bahas tentang umur juga. Nah, untuk manfaat imunisasi sendiri apa nih, dok? Manfaatnya nih. Sangat banyak manfaatnya ya. Yang paling utama secara individual atau masing-masing ya. Itu
otomatis terlindungi dari penyakit-penyakit tertentu tadi, penyakit-penyakit yang berat ya, itu sampai 80%, 90% terlindungi ya. Terus angka kesakitan dan kematian itu akan menurun juga ya di masyarakat. Nah, pemutusan rantai dari penyakit berat atau penyakit ganas tadi juga semakin turun ya. Terus biaya perawatan, nah ini dengan dia tanpa imunisasi, di saat dia terpapar atau wabah, kemudian penyakit itu berat, otomatis di rumah sakit waktu lebih lama, ya biaya perawatan juga semakin meningkat. Nah, dengan pemberian imunisasi murah dan dalam waktu yang cepat ya, nah ini bisa menekan, jadi angka kesakitan itu semakin berkurang gitu ya. Terus kemudian mencegah kecacatan jika memang terjadi infeksi pada orang tersebut. Gitu. Banyak sekali manfaat nih dok ya. Selain dari segi kesehatan, dari segi finansial nih, juga ini ya dok ya. Iya. Kualitas hidup si anak juga semakin meningkat. Meningkat ya, luar biasa sekali. Nah, untuk bagaimana nih bila cakupan imunisasi yang rendah nih dok, apa yang terjadi gitu? Nah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, otomatis ya, jika cakupan imunisasi tadi rendah, bisa terjadi wabah penyakit lagi di suatu daerah tersebut. Misalnya ada contoh beberapa ya di tahun 2005-2006 lah. Itu mungkin bisa di searching beritanya tentang polio, wabah polio ya. Di Sukabumi waktu itu ya. Heboh juga ya itu 2005-2006. Nah, itu karena cakupan imunisasi polionya rendah. Gitu ya. Terus kemudian di tahun 2009-2011 ya, itu juga campak. Itu juga hits ya campak. Bahkan campak setelah itu diikuti dengan difteri itu 2009-2011. Mungkin beda-beda tempat. Beriringan ya. 2009-2011 itu yang saya tahu campak itu itunya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang memuncaknya. Nah, waktu 2009-2011 juga terjadi difteri. Nah, ini difteri ini terjadi hampir seluruh daerah, seluruh daerah di Indonesia. Pulau Sumatera dan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya. Jakarta ya, terus kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya, terus kemudian Kalimantan juga, kemudian di Sumatera, di Aceh yang tertinggi waktu itu difteri, dan kemudian di Sumatera Barat juga gitu ya. Waktu di Riau memang nggak begitu, tapi ada juga gitu difteri. Nah, itu beberapa difteri sempat meningkat di tahun itu karena memang cakupan imunisasinya memang rendah. Jadi makanya digalakkan kembali dan dilakukan ORI ya, imunisasi ya, outbreak immunization namanya waktu itu. Beriringan dengan campak juga waktu itu ya? Iya, cuman beda tempat ya. Gitu. Luar biasa, ini pengaruhnya sangat krusial sekali nih. Iya, betul. Jadi untuk ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita buka sesi pertanyaan. Nah, untuk yang ingin bertanya silakan langsung DM aja Instagram kita ya. Silakan di DM di Aulia Hospital. Silakan bertanya seputar imunisasi dan vaksin ini tentunya. Nah, ini sekarang dengan kondisi pandemi gini, Dok. Nah, bagaimana nih solusinya, Dok, untuk vaksin atau imunisasi ini, Dok? Iya. Dengan kondisi pandemi seperti ini ya, otomatis orang tua menjadi takut keluar, takut membawa anaknya ke rumah sakit gitu ya. Nah, ya sejalan dengan itu pasti cakupan imunisasi juga semakin menurun. Benar sekali. Nah, yang bukan dikhawatirkan terhadap COVID saja, malah penyakit yang tadinya sudah ditekan imunisasi bisa berkembang lagi karena memang cakupan imunisasi tadi rendah. Makanya kenapa kita semua dokter anak menggalakkan, maksudnya itu walaupun pandemi kita bisa berikan layanan ya, layanan di rumah sakit, misalnya drive-thru ya, drive-thru imunisasi. Ada beberapa rumah sakit mungkin menjalankan pelayanan drive-thru imunisasi ya. Terus kemudian jika memang rumah sakitnya bisa membedakan posisi antara orang sakit dan anak sehat, itu lebih bagus ya. Terus jangan lupa tetap mungkin solusinya adalah saat ke rumah sakit ya gunakan, maksudnya tuh masker ya, terus menggunakan face shield ya, terus kemudian rajin cuci tangan ya, terus kemudian jaga jarak ya, terus kemudian jauhi orang yang lagi sakit, batuk pilek demam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terus kemudian social distancing tadi ya, physical distancing. Nah, tetap ya seperti itu. Nah, tetap dibawa ke rumah sakit jika memang kondisinya memungkinkan ya. Namun
dengan kondisi pandemi yang meluas, terus kemudian beberapa zona merah di suatu daerah, ya itu kita bisa mentolerir, paling tidak keterlambatan itu pasti terjadi ya imunisasi, dan bisa ditoleransi paling tidak sampai 1 bulan. Ya, tidak diimunisasi sampai 1 bulan masih bisa diterima dan kita bisa lanjutkan imunisasinya gitu ya. Nah kemudian kalau memang seperti itu bisa konsultasikan via telemedicine, itu juga bisa gitu ya. Gitu. Di Aulia sendiri sepertinya udah menjalankan hal tersebut, Dok? Ya, nah kita di Aulia sendiri fasilitas kesehatan kita sudah menjalankan sesuai prosedur yang disebutkan tadi ya. Bahkan kita juga mempunyai fasilitas layanan drive-thru tadi, drive-thru imunisasi ya. Dan telemedicine juga kita sudah ada ya. Jadi misalnya takut ke rumah sakit ya anaknya bisa melalui pengobatan atau pemeriksaan oleh dokter via telemedicine, via video call ya. Kemudian si dokter juga bisa langsung melihat kondisi anak gitu ya untuk telemedicine ya. Itu 24 jam, Dok? Kalau telemedicine sesuai jam praktek, tapi paling malam mungkin bisa sampai jam 9 malam gitu ya. Seperti itu. Waduh, itulah solusi yang terbaik nih untuk di masa pandemi sekarang nih ya. Bagi yang takut ke rumah sakit bisa menggunakan fasilitas telemedicine ya. Iya, caranya tinggal handphone ya dihubungi ya bisa lakukan ini. Terus juga ada tadi dokter bilang drive-thru imunisasi. Nah, itu drive-thru konsepnya seperti apa, Dok? Drive-thru immunization itu ya sengaja kita buat ya di Aulia ini supaya tidak ada lagi keterlambatan ya, dan was-wasnya orang tua ya terhadap maksudnya jadwal imunisasi yang terlambat atau anak yang tidak diberikan imunisasi itu bisa berkurang dengan layanan drive-thru imunisasi ini. Jadi konsepnya adalah si orang tua atau anak yang hendak diimunisasi ya ini datang cukup daftarkan via online? Ke rumah sakit, terus kemudian tinggal datang penjadwalan dulu ya, penjadwalannya dan apa yang mau diberikan gitu ya, diinformasikan, terus kemudian nanti apa saja ini nanti begitu setelah selesai registrasi ya dan lain-lain, mungkin bisa langsung ke bagian lobby. Karena di bagian lobby kita itu khusus di area tertentu itu memang tidak terkontaminasi oleh aktivitas apapun, jadi benar-benar clear gitu ya. Jadi begitu sampai di situ, parkir mobilnya juga di depan ya. Begitu anaknya semuanya sudah siap, dokter dan perawatnya ya. Nah, si bayi bisa dibawa turun ke ruangan tersebut. Dari jaraknya cuma dekat antara mobil dan ruangannya. Ruangan itu. Iya, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan, terus kemudian kita pastikan pemberian imunisasinya, kita berikan imunisasinya. Terus kemudian setelah itu kita observasi dulu dalam beberapa menit kondisi baik dan ini dah bisa langsung pulang gitu. Lebih praktis ya, Dok? Iya, benar. Jadi praktis dan mengurangi rasa khawatir dan was-was dari orang tua. Benar sekali. Gitu. Dan tentunya di Aulia Hospital sudah menjalankan yang namanya drive-thru itu ya, Dok ya. Biasa sekali nih. Yang ingin langsung bisa langsung datang, tapi daftar dulu ya, Dok ya. Daftar dulu ya, Dok ya. Iya. Nanti langsung datang nggak tahu kita mau kemana ya. Nanti daftar dulu sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Nah, untuk penyebaran luas COVID nih, Dok, di suatu daerah. Untuk imunisasinya itu bagaimana nih untuk imunisasinya, Dok? Iya, jelas ya tadi ya kalau memang penyebarannya sangat luas, kemudian memang ada himbauan untuk di rumah saja ya. Ya kita tadi mentoleransi pemberian imunisasi bisa terlambat sampai 1 bulan ya. Nah setelah itu seandainya kondisinya sudah mereda, mungkin bisa kita kejar ya imunisasi yang terlambat tadi ya. Terus tetap kita jalankan protokol kesehatan ya, terus gunakan mungkin dokter juga untuk mengurangi si anak atau orang tua yang datang membawa imunisasi, kita bisa memberikan vaksin kombinasi. Yang bisa langsung disuntikkan beberapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Terus kemudian ya catch up imunisasi tadi ya, imunisasi kejar tadi ya. Nah, sebelum ini kita ngobrol udah asik aja asik nih, ya, Dok ya, udah di penghujung nih. Iya, udah terasa nih di penghujung nih, Dok. Nah, sebelum ini, Dok, apakah ada nih dampak atau efek samping
dari vaksin imunisasi ini? Ya, jelas ya, dampak atau efek sampingnya pasti ada. Pasti ada. Ya, itu yang dikatakan tadi KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi misalnya DPT ya, DPT itu ada yang menyebabkan demam ya, tapi sebenarnya demamnya itu juga respon tubuh ya, demamnya tidak tinggi ya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan ya pemberian obat anti demam ya. Nah, seperti itu. Memang efek sampingnya ada, tapi bukan berarti efek samping itu membahayakan. Tidak ya. Nah, dengan efek samping seperti itu manfaatnya lebih banyak karena bisa mencegah terjadinya suatu penyakit yang berat pada diri si anak gitu ya. Jadi efek samping itu ada, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, setiap ada kejadian ikutan pasca imunisasi tetap harus dilaporkan gitu. Nah, tapi kalau memang seperti DPT demam, nah itu masih dalam tahap hal yang wajar gitu ya. Berarti tetap ada ya dok, tapi kedepannya lebih bagus ya dok nantinya ya. Iya. Oke, nggak terasa nih untuk sobat Aulia semua sudah di penghujung sesi kita nih. Nah, boleh dong dok kasih masukan, saran atau kesimpulan dari pembicaraan kita nih pada hari ini. Sip ya. Bagi pemirsa semua ya, sobat Aulia ya, sobat Aulia ya, dimanapun berada ya, semoga selalu sehat terus ya dalam perlindungan Allah ya, dan terutama tetap menjaga protokol kesehatan ya, 4M tadi ya. Nah itu. Jadi dengan imunisasi ini intinya adalah kita menginginkan suatu anak ini mendapat kekebalan terhadap suatu penyakit ya. Karena penyakit yang ada dengan imunisasi ini adalah penyakit yang berbahaya ya, penyakit yang sebenarnya tidak hanya mengancam di Indonesia saja tapi di dunia sebenarnya ya. Nah, apalagi di Indonesia, di Asia Tenggara ini angka kejadian beberapa penyakit tersebut masih tinggi ya. Jadi pentingnya pada orang tua ya, ibu-ibu semuanya ya, bapak-bapak yang menyaksikan ini tetap membawa anak untuk diberikan imunisasi ya, karena kejadian penyakit menular cenderung akan menjadi suatu kejadian luar biasa. Nah, kematian yang tinggi dan kecacatan yang tinggi ya akibat penyakit tersebut bisa ditekan dengan imunisasi. Nah ya, seperti itu. Nah, terus juga solusinya dengan masa pandemi ini bisa dengan menjalankan protokol kesehatan ya, dibawa ke rumah sakit ya, atau dengan menggunakan fasilitas drive-thru tadi ya, jika anak sakit atau apa bisa menggunakan fasilitas telemedicine ya. Terus kemudian kalau imunisasi tadi vaksin kombinasi ya. Nah, yang paling utama adalah komunikasikan selalu dengan dokter bapak atau ibu semuanya, bisa melalui telemedicine kalau tidak bisa datang ya, khawatir datang atau apa, bisa menggunakan telemedicine tadi ya. Oke. Nah, untuk penjadwalan terakhir nih dok, penjadwalan dari dokter Ari sendiri nih di Rumah Sakit Aulia itu dari hari apa dan jam berapa tuh? Saya praktek di hari Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Jumat, yaitu biasa sampai jam 2 atau jam 3 ya. Di hari Sabtu itu sampai jam 12 ya. Nah, kemudian untuk jadwal vaksin ya, vaksin yang penggunaan vaksin standar itu penjadwalannya atau digunakan bersama-sama ya. Itu vaksin itu dijadwalkan di hari Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu, tapi di minggu kedua dan keempat untuk di Aulia sendiri. Tapi untuk vaksin yang bebas ya, maksudnya yang maksudnya dipakai untuk sendiri gitu ya, itu boleh kapan saja. Ya, kapan saja mau diimunisasi boleh gitu ya. Bertepatan di lantai satu poliklinik anak. Tapi kalau di drive-thru di lantai G di dasar drone ya, lantai dasar. Baik saudara sobat Aulia semua, terima kasih nih tadi sesi tanya jawab kita bisa buka langsung aja di Instagram ya, langsung aja di DM Instagram kita di Aulia Hospital ya. Silakan yang ingin bertanya, nanti coba kita menjawabnya nih. Oke, terima kasih banyak dok atas materi dan ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu dokter. Tentunya kesimpulan tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan talk show bersama Aulia Hospital dan bersama Iqbal. Mohon maaf, saya Iqbal mohon maaf kami undur diri. Sampai jumpa.